Kita masuk sekarang fadilah seorang alim. Kalau antum terus nuntut ilmu, sibuk terus setiap hari majelis ilmu, dengarin majelis ilmu, hadirin majelis ilmu terus. Lama-lama kan antum jadi faham kan? Lama-lama jadi faham, mau tidak mau, terdongkrak untuk lebih tahu dari sebelumnya. Pasti ada prestasi, gitu ya. Baik, kalau kita terus mempelajari, apalagi memang niatnya mau menjadi seorang alim, maka Allah akan berkah itu. Nah, menjadi seorang alim teman-teman sekalian adalah apa yang antum pelajari itu dihafal, memang tahu. Jadi setiap saat kalau ditanya bisa jawab, gitu kan? Maka ini punya fadilah sendiri. Dimulai dengan, saya susun di sini sebenarnya fadilah orang yang menjadi ahli Al-Quran, dan yang paling penting dalam memulai ilmu adalah menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jadi antum sampai hadir majelis ilmu sambil hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafal semaksimal mungkin. Pokoknya setiap hari harus ada ayat yang dihafal baru. Jangan lewatin hari kecuali antum sudah hafal. Satu hari satu ayat nggak masalah. Berarti antum punya 6.000 hari untuk menghafalnya. Tapi kalau antum pakai 10 ayat maka lebih ringkas lagi dan seterusnya. Tapi jangan lewatin satu hari kecuali ada hafalan. Harus hafal lagi satu ayat. Tidak boleh lewatkan itu. Ahli Quran punya kedudukan sendiri. Kalau ada ahli ilm, orang yang berilmu, tapi dia tidak hafal Quran, dengan orang yang ahli ilmu tapi hafal Quran, yang ahli Al-Quran lebih didahulukan dalam imam. Dan imam adalah simbol kedekatan seorang hamba sama Allah. Karena imam itu harus orang yang terbaik. Dia yang berbicara sama Allah, mendampingi kita semua. Makanya dia yang baca Al-Fatih, kita cuma bilang amin. Kan gitu. Dia yang takbir Allah Akbar, semua harus ikut. Karena dianggap dia orang yang paling dekat sama Allah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada pun orang yang mau jadi imam, maka haruslah di satu kaum orang yang paling pintar membaca Al-Quran. Di sini makna lainnya adalah menghafalnya. Fa in kana fi qira'atin sawa fa'lamhum bis sunnah. Kalau mereka sudah sama-sama tahu Al-Quran, bacaannya dan hafalannya, maka didahulukan orang yang paling faham sunnah, paling banyak hafalan hadis-hadis. Fa in kana fi sunnati sawa, kalau mereka sama lagi derajatnya di sunnah, sama-sama hafalannya banyak, fa aqdamuhum hijrah, orang yang paling pertama hijrah. Ini kalau zaman sahabat yang hijrah dari Mekah. Kalau kita mungkin lebih duluan sadar. Mungkin kalau dulunya pernah buruk, nah ini taubat 5 tahun lalu, yang satu 7 tahun lalu, yang 7 tahun yang lalu itu yang didahulukan. Kalau sama-sama Al-Qur'annya dan hadisnya. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau seandainya sama juga hijrahnya, maka dicari yang paling tua umurnya. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala tikrimatihi illa biidni. Dan tidak boleh seseorang laki-laki menjadi imam di kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh dia duduk di tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Jadi maksudnya adalah, kalau misalnya saya datang ke sebuah masjid, saya imam di masjid A, kemudian satu waktu saya main ke sebuah masjid yang lain dan ada teman saya imam di situ, nggak boleh saya jadi imam langsung. Mungkin karena saya anggap imam yang situ murid saya itu, nggak bisa. Karena situ sudah kekuasaannya dia. Maka harus didahulukan, walaupun dalam masalah ini bacaannya lebih rendah, hafalannya lebih sedikit. Tetap yang di situ harus jadi imam, sama dengan pemimpin ya, presiden misalnya, gitu kan, atau panglima perang harus tetap jadi imam. Makanya waktu Amr bin As menjadi pemimpin perang yang diutus, ya, pada saat itu oleh Nabi SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang luar biasa, lebih alim daripada Amr bin As jauh, tapi waktu dia masuk di pasukan, karena dia adalah di bawah naungan Amr, maka dia Amr jadi imamnya. Yang lainnya di belakang. Ini kalau ada kekuasaan, gitu kan? Kalau ada kekuasaan. Dan dikatakan tidak boleh duduk di sebuah tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Misal antum datang ke rumah orang, kalau bertamu adabnya tanya, maaf saya duduk di mana? Tanya. Jangan menyelonong duduk langsung di sofanya orang gitu. Karena bisa saja kursi itu khusus tuan rumahnya, jadi kalau dia terima tamu dari situ. Itu nggak boleh duduk di situ, dilarang. Nah, dilarang. Ini termasuk adabnya. Ini kata Nabi SAW, jangan seseorang duduk di tempat duduk yang memang dasarnya terkenal untuk orang itu. Tapi saksi bahasan kita adalah orang yang memiliki Al-Quran. Hadis riwayat Muslim yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana
manakibana yamsahu manakibana fis shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dulu Nabi SAW kalau sudah iqamah sholat maka beliau mengusap pundak-pundak kami, ya, atau merabah pundak-pundak kami sambil berkata sebelum sholat, istau, luruskan, wala takhtalifu, jangan berselisih, jangan satu sama yang lain merasa tidak mau tersentuh pundaknya, nggak mau sentuh kakinya. Memang sunnahnya Nabi begitu harusnya. Maka pasti hati kalian pun akan berselisih, dan harus orang yang di belakangku, ya, menjadi makmum di belakangku adalah orang yang paling pintar di antara kalian. Ulul ahlam dan nuha ini adalah orang, kata ulama hadis, adalah orang yang paling faham Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian datang setelahnya. Jadi maaf teman-teman sekalian, kalau ada imam lagi sholat, jangan antum berada di belakang imam kalau masih ada orang yang kira-kira lebih pantas di situ untuk menggantikan imam. Jadi jangan sampai ini, ya. Kalau pilih ke kanan saf pertama, kalau sudah penuh baru ke kiri saf pertama, karena membangun saf kan dari belakang imam ke kanannya, ya, ke kanan imam. Maka ini harus dipelajari. Ini banyak orang tidak paham nih, nyerobot aja main masuk gitu kan. Padahal sebenarnya di belakang imam itu harus orang yang siap. Kalau imamnya batal wudu, meninggal tiba-tiba, maka dia akan jadi penggantinya. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi SAW mendahulukan orang yang semua sahabat alim, faham agama. Mayoritas yang hadir di situ gitu kan, mayoritasnya tentu saya bilang. Maka tetap Nabi SAW mendahulukan orang yang punya Al-Quran. Dalam hadis Bukhari, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi SAW kana yajma' bainar rajulaini minal katla Uhudin, yakni fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran, fa idza ushira lahu faqaddama fil lahad. Bahwasanya Nabi SAW pada saat mengumpulkan jenazah sahabat yang mati syahid di Uhud, beliau menggabungkan dua orang dalam satu lahat. Lalu beliau bertanya, siapa di antara keduanya ini yang lebih menguasai Al-Quran, hafalan dan bacaan? Kalau ditunjuk salah satunya, maka beliau menyuruh yang punya kelebihan itu didepankan. Yang tersandar di lahat adalah dia, temannya di belakangnya, kalaupun satu lahat berdua gitu kan. Jadi orang Al-Quran ini didahulukan. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Tentu kita sudah sebutkan durus wal ibar, ini durus ibar yang ketiga. Yang pertama tadi seorang muslim harus mencari peluang-peluang yang bisa menjadi amal jariah buat dia. Yang kedua, fadilah menuntut ilmu, hafalan, tulisan dan juga menguasainya. Yang ketiga, fadilah ulama, tapi ini poin ketiga ada dua bahasan, ada dua sub bahasan. Yang pertama ahli Al-Quran, kalau bergabung antara Al-Quran dengan ilm, itu adalah orang yang paling luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ulama secara umum, alim tapi tidak menghafal Al-Quran. Ini juga punya kedudukan, tetap punya kedudukan. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata beliau, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Perumpamaan seorang yang alim dengan yang abid. Alim adalah punya ilmu dan beribadah, abid adalah suka ibadah tapi tidak punya ilmu, nggak punya ilmu. Perumpamaan antara keduanya, alim sama abid, seperti perbedaan atau perumpamaan antara saya, kata Nabi SAW, dengan orang terbodoh di antara kalian, orang yang paling tidak faham agama. Thumma qala, inna Allah wa malaikatu ahlus samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Ketahuilah bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya semuanya, penghuni dan penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memberikan salam, salawat, ya, kepada muallimin nas khair, pada orang yang mengajarkan agama yang baik buat orang. Apa itu salawat? Kalau dari Allah, tambahan rahmat, ya, tambahan karunia, tambahan fasilitas kalau kita lebih tepatnya, gitu kan? Malaikat-malaikat dan seluruh makhluk yang lain berdoa kepada Allah agar rahmat itu ditambahkan. Ini hanya terjadi teman-teman sekalian kepada orang yang alim. Makanya harus menjadi target utama antum menjadi seorang alim. Itu target.
Ini yang harus menjadi target utama, gitu kan. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan menuju ke surga. Wa innal malaika la tadau ajnihatiha li talabil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menebarkan, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang dia lakukan. Wa innal alima, sekarang kita masuk ke saksi bahasa kita, dan seorang alim yang mengajar mereka itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan seorang alim yang mengajar, yang antum harus jadikan sebagai target utama tadi, maka semua yang di langit dan semua yang di bumi sampai ikan-ikan yang ada di air semuanya beristighfar kepada Allah untuknya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan perumpamaan seorang alim dengan orang abid adalah seperti bulan yang sangat terang dibandingkan bintang-bintang yang sangat kecil. Maksudnya cahayanya ya, karena kalau besarnya tentu bintang lebih besar daripada bulan. Tapi seperti itulah. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Nabi-nabi adalah utusan Allah, manusia yang paling layak dihormati, ditunduki, diikuti. Dan ulama adalah pewaris mereka. Dan sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya dari para ulama, dia telah mengambil bagian yang paling besar dalam hidupnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan orang alim. Kalau orang alim mati teman-teman sekalian, itu luar biasa kesedihan bagi umat ya. Karena kalau dia mati, ilmunya mati bersamanya. Makanya orang sebelum dia mati harus belajar, ambil ilmunya. Dan seorang alim teman-teman sekalian, dia akan berbicara apa yang teringat. Makanya sebagai penuntut ilmu ada adabnya. Kita harus bertanya kalau tidak paham. Bertanya ini kalau tidak paham ya, kalau sudah paham sudah nggak usah tanya. Bertanya atau misalnya meminta dengan santun kepada para alim ulama ini untuk memberikan materi khusus misalnya, ya, nasihat, wasiat, gitu. Wasiatkan saya, nasihatin saya, saran anda seperti apa. Jadi coba minta sama mereka, karena kadang-kadang ada memang nasihat-nasihat yang disampaikan, subhanallah kita tidak tahu. Mungkin dia juga pada saat itu baru terlintas, Allah Azza wa Jalla mudahkan di benak dia, maka bisa bermanfaat buat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan merampasnya, tanda kutip ya, dengan paksa diambil dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah SWT mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usa juhala fasa'alu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sampai akhirnya kalau tidak ada lagi seorang alim menjelang hari kiamat nanti, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil. Maka akhirnya mereka ditanya tentang hukum, mereka nggak ngerti, tapi mereka berikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan juga mereka menyesatkan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah diambil dari pelajaran Zaid bin Thabit ya, radhiyallahu anhu. Ini pelajaran yang luar biasa, karena nanti kita lihat histori hidupnya luar biasa orang ini, ahli ilmu, memang luar biasa. Sampai nanti banyak sahabat yang menanyakan fatwa kepada dia. Karena cerdasnya hafalannya, karena rajinnya menuntut ilmu. Selalu bersama Nabi SAW. Tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Selalu bersama dan selalu bertanya kalau tidak faham. Lalu menyebarkan ilmu itu kepada para sahabat. Sampai para ulama mengatakan, di antara sahabat, ada yang sahabat ini memanen pahala umat Islam. Gitu kan? Karena mereka yang menerima wahyu dari Nabi SAW. Lalu disebarkan kepada umat ini. Tapi di antara ulama ada yang panen pahala umat dan pahala sahabat. Mereka adalah golongan sahabat yang sibuk menuntut ilmu di zaman Nabi SAW. Karena sahabat adalah tingkatan-tingkatannya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat seperti untuk pembebasan kota Mekah, lalu kemudian pulang ke kaumnya. Gak pernah ketemu lagi seumur hidup dengan Nabi SAW sampai mereka meninggal. Nah ini yang banyak, kelompok ini yang banyak kena pemurtadan, mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Kan itu. Ini ada seperti misalnya yang berhubungan dengan
ikuti Musailam al-Kadzab, Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi pada saat Nabi SAW meninggal. Ada golongan sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW kapan ada waktu, seperti di musim haji setahun sekali misalnya. Nabi SAW lagi haji ketemu, atau setahun sekali punya kesempatan datang ke Madinah, 2 tahun sekali. Ada orang sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW sebulan sekali. Ada yang sepekan sekali kalau cuma Jumat, datang dengar khutbah Jumat lalu pulang karena tempatnya jauh. Ada yang ikut dengan Nabi SAW 5 waktu sholat, gitu kan? Selalu hadir di majelis ilmunya selalu hadir dengan Nabi SAW sholat 5 waktu. Kalau ada penyampaian pengajian, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ada sahabat, ini golongan yang luar biasa, duduk bersama Nabi SAW. Di mana Nabi pergi selalu ada, selalu mereka ikut. Ini mereka selalu kerjanya nunggu Nabi SAW di depan rumah, Nabi keluar diikutin kemana, apa yang Nabi sampaikan, kejadian apa. Dan mereka setelah itu menyebarkan itu kepada orang-orang. Jadi makanya kalau wahyu lagi turun, siapa yang ada di situ itu yang mendengarkan. Nabi SAW mengatakan telah sampai kepada saya ayat Al-Quran, bunyinya begini. Misal 5-6 orang yang hadir, 5-6 orang ini yang menyebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain-lain. Ini tingkat sahabat yang sangat tinggi nih. Karena mereka menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan memanen pahala sahabat dan pahala para umat ini.